Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidul mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur nyenyak kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah sehingga kita mampu untuk beramal saleh. Di antaranya mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala semata-mata memenuhi panggilan Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan ketetapan pula oleh Allah kemampuan untuk mempertahankan kesalehan kita sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh bahwasanya barang siapa yang di pagi hari itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian imannya itu masih tetap melekat di dalam lubuk jiwanya, dia juga dikaruniai rasa aman dalam kehidupannya, dan di situ juga ada makanan yang bisa dimakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah dunia seluruhnya itu diberikan kepada kita. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Rasulullah saja menyampaikan hal yang sederhana, iman diberikan kepada kalian, perasaan aman di dalam hidup kita, lalu ada makanan hari itu yang bisa dinikmati. Itu aja seolah dunia itu diberikan kepada kita. Sementara kita ini tidak pernah di rumah kita itu tidak ada makanan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pagi hari ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, kalau sekiranya orang-orang pandai itu berkumpul menyampaikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan habis untuk diceritakan. Betapa luasnya kehidupan Rasulullah yang bisa digali. Sementara tema kita harus menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup napa mboten kira-kira? Sanggup apa tidak kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seolah-olah bibir ini terkatup tidak bisa bicara. Karena Rasulullah yang akan kita ceritakan itu, yang akan kita kaji kehidupannya itu adalah orang yang maksum, yang terbebas dari dosa. Sementara yang menyampaikan ini berlumur dosa. Sangatlah tidak pantas. Di seolah lisan ini tidak bisa bicara, membicarakan tentang hamba Allah yang paling mulia di antara alam semesta ini. Tapi walaupun demikian, marilah kita menelaah sekecil apapun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentunya akan membawa hikmah di dalam kehidupan kita. Kalau ayat yang biasa kita dengarkan ya, yang insya Allah semuanya hafal ya, kecuali yang belum hafal nanti. Ayatnya apa dulu ya? Allah berfirman mengabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dulu ayatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, memberikan petunjuk kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani ma'i fil jannah. Ini nanti yang akan kita kupas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Saya tidak bercerita kapan Rasulullah lahir, lalu ibunya siapa, lalu yang ngomong waktu kecil siapa, tidak. Insya Allah semuanya hafal itu ya. Tapi kita menelaah beberapa ayat Al-Quranul Karim. Rasulullah sudah memuji, Allah sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah, ya harus memiliki akhlak yang bagus. Dibersihkan hatinya dari penyakit hati yang bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan begini. Tadi disampaikan bahwa pagi hari ini kita ingin mengkaji, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bisa langsung meneladani Rasulullah kalau kita itu tidak kenal? Nah, urut-urutannya begini. Mengenal dulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu setelah kenal apa? Jatuh cinta kita, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Rasulullah juga begitu.
Kita kenali dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak seluruhnya mengenali pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi timbul dari perasaan iman kita, maka kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenalnya apa? Sebagaimana tadi Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah adalah pribadi yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Kumpul seluruh kebaikan itu pada sifat-sifat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji apa yang sudah kita baca tadi, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, dia itu senantiasa merasakan berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa penderitaan yang kalian alami. Jadi kehidupan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat, menghadapi kehidupan itu berat. Rasulullah berpikir tentang itu, memikirkan umatnya waktu itu. Ya. Harisun alaikum, Rasulullah itu senantiasa berpikir, menginginkan orang lain itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim, tetapi terhadap hamba-hamba Allah yang beriman, Rasulullah itu sangat memperhatikan, mengasihi dan menyayangi mereka. Ini sifat-sifat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu peka terhadap penderitaan orang lain. Ini yang perlu diteladani. Ini mengenal dulu kita, sehingga kalau nanti meneladani kira-kira mampu enggak ya saya itu gitu. Jadi Rasulullah itu peduli, peka terhadap penderitaan orang lain. Kalau ada di masyarakatnya itu yang orang yang menghidupnya menderita, maka Rasulullah itu peka, memikirkan nasib mereka itu. Ini yang perlu kita tiru. Minimal kita mendoakan. Ada yang di dalam kitab doa itu yang dikatakan dengan doa ghaib. Itu kita mendoakan orang yang tidak ada di depan kita. Itu yang dinamakan doa ghaib itu. Kalau kita ada masyarakat kita, tetangga kita, teman kita yang hidupnya kurang beruntung, atau dia dalam keadaan menghadapi musibah, kesusahan misalnya, kita angkat tangan kita doakan mereka itu. Minimal itu, ya Allah, lepaskanlah sahabatku, keluargaku, saudaraku itu dari kesulitan hidup. Mudahkanlah rezekinya, angkat penyakitnya, angkat persoalan hidupnya, berilah kebahagiaan dia. Pernah kita doa begitu? Jujur lah, Bu, pernah Bu kita doa begitu? Aku turung tahu gitu. Kita ini biasanya egois, doa itu hanya untuk diri kita sendiri. Anak cucu kita itu egois itu. Tapi kita tidak pernah mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita berdoa yang seperti itu, malaikat berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan engkau juga diberikan kebaikan sebagaimana engkau berdoa itu. Tidak ada ruginya. Makanya kita diajarkan berdoa itu memohonkan ampun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi muslimin wal muslimat, mukminin wal
mukminat. Itu keuntungan bagi kita. Berapa banyak pahala yang akan kita peroleh ketika kita mendoakan orang lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa banyak yang kita doakan yang tidak terhitung banyak. Jadi kita tidak pelit di dalam berdoa saja. Kalau berdoa saja pelit, apalagi di dalam sedekah. Kita banyak berdoa untuk orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah ini yang dikehendaki Allah. Jadi bahkan sebelum Rasulullah itu dilahirkan sudah disebut di dalam kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya bahwa kelak itu akan turun seorang Rasul yang bernama Muhammad. Untuk apa Rasulullah diturunkan itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Turunnya ini Rasulullah tidak lain memberikan rahmat. Ini yang kita teladan nih. Keberadaan kita itu mesti memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Menebarkan cinta dan kasih sayang. Jangan sebaliknya. Ini yang bisa mengantarkan kita dalam kehidupan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah di dalam rangka hari memperbaiki akhlak kita. Ini mesti ada tekad dalam diri kita. Setelah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbul yang namanya cinta. Ya tidak sekedar mengatakan cinta. Cinta itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau kita itu berbicara dengan orang, berbicara cinta itu, kalau orang itu kalau cinta itu maka dia senantiasa merindukan yang dicintai. Jadi tidak sekedar kita mengucapkan rasa cinta, tetapi senantiasa ingat yang dicintai. Jadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Selalu ingat kita kepada Rasulullah. Kita mensyukuri kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang besar itu yang membimbing kita di dalam iman. Kita itu menjadi orang beriman, diberikan tiket menuju surga Allah. Itu luar biasa ini. Nikmat yang amat besar. Jadi perlu kita senantiasa bersyukur. Lalu kemudian rasa cinta itu timbul, kemudian kita sering menyebut-nyebut namanya. Nyebut-nyebut nama. Makanya setiap hari berapa kali kita menyebut nama Rasulullah? Berapa kali? Tidak terhitung. Setiap sholat kita menyebut nama Rasulullah minimal itu, ya, minimal. Belum lagi anjuran yang diberikan Rasulullah, kalau hari Jumat kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah. Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak salawat. Ada sahabat yang menyanyikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh begini, lalu apa yang kami lakukan? Apakah kami juga berselawat kepada Rasulullah? Menyampaikan, berselawatlah kalian. Jadi kita abaikan doa kita perbanyak salawat, Allah sudah faham itu. Di salawat sendiri itu mendatangkan keberkahan bagi kita. Tidak ada lain yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Berbanyak salawat. Bahkan kalau disampaikan nama
Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kita tidak mengikuti sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai orang yang rada pelit ya gitu ya. Nah, perbanyak salawat itu agar kita kelak itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya salawat itu. Ini yang perlu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan begini, tidak sekedar cinta kita itu. Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah itu apa? Semua yang timbul dari pribadi Rasulullah itulah sunnah. Kebiasaan Rasulullah sebagai Rasul yang kita ikuti itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan itu, itulah orang tandanya dia mencintai aku, kata Rasulullah. Apa yang kebiasaan Rasulullah yang biasa kita lakukan dari hal yang kecil saja. Rasulullah biasa minum itu dengan tangan kanan. Kalau makan diawali dengan bismillah. Doa makan itu apa Bu? Bismillah ya, minimal. Dengan tangan kanan. Jadi kalau ada orang yang kemudian makan dan minum tangan kiri, ya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menimbulkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang kecil. Kalau mulai melangkah memakai peralatan kita awali dari tangan atau kaki kanan kita. Ini contoh-contoh kecil. Lalu Rasulullah memberikan pelajaran ketika kita itu bercermin. Di rumah kita itu ada cermin apa enggak Pak? Bu? Berapa kali sehari kita bercermin? Tidak terhitung. Kadang-kadang di jalan ya ono kocok mesti ngelirik nang kocok itu. Iya. Iya benda. Iya betul. Tidak sekedar bercolek kita di depan cermin. Ya. Apalagi cermin di rumah kita itu banyak. Ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bercermin itu. Nah. Ada doa. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Jadi kalau bercermin jangan bersiul Pak ya. Bercermin terus bersolek gitu, lupa gitu. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sebagaimana engkau jadikan tubuhku ini, badanku itu bagus, maka baguskan pula akhlakku. Nah, itu apa? Kawin ini duwe cermin akeh itu. Semakin banyak cermin, semakin banyak kita berdoa mestinya. Jangan lupa. Nanti dibuka di HP-nya itu. Doa di hadapan cermin gitu ya. Nanti dibaca itu. Ini hal-hal yang kecil. Bagaimana kita bisa mencontoh yang besar kalau yang kecil saja kita abaikan. Itu tandanya cinta kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di dalam beribadah dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak ketika salat malam. Insya Allah kita tidak pernah kaki kita bengkak ketika salat malam, kecuali mari kesandung. Itu ya. Sehingga istrinya sampai bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kakimu sampai bengkak begini? Padahal dosa-dosamu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Rasulullah salat malam yang begitu panjang? Afala akuna abdan syakura. Tidak lain salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita
Berapa banyak nikmat yang kita terima ini. Tiap hari kita bisa bernapas dengan baik, ada makanan yang banyak, anak-anak kita baik, diberikan rezeki yang baik-baik, kita diberikan sehat walafiat. Kurang apa itu? Tidak sebanding ibadah kita ini dibandingkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Siapa, Bu? Sauban. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ada seorang sahabat Sauban ini yang tadinya itu ya segar bugar. Lalu satu ketika didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang kurus, wajahnya pucat pasing. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sauban, mengapa? Apakah engkau sakit hari ini? Mengapa wajahmu pucat seperti itu?" Lalu Sauban ini cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ini setiap hari merindukan engkau. Yang aku pikirkan, kalau saat ini ketika aku rindu, aku masih bisa bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Tapi kelak, bagaimana aku bisa bertemu dengan engkau? Sementara engkau ditempatkan di surga yang tinggi bersama para nabi, di tempat yang mulia, dan aku ini tidak mungkin akan bersama engkau." Ini adalah ceritanya Sauban. Lalu mendengar yang itu, ini berpikir terus Sauban itu sehingga sampai badannya itu kurus, memikirkan betapa nanti kerinduan itu tidak akan bisa berbalas, karena tidak akan bisa lagi bersama Rasulullah di surga yang tinggi, sementara kami ini masuk surga apa enggak ya? Seperti kita, yang mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah termenung mendengar cerita Sauban ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nisa ayat 69 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi cerita Sauban ini Allah kemudian memberikan jawaban yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kalian ingin bersama Rasulullah kelak itu, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadilah kalian itu orang-orang yang senantiasa benar di dalam itu. Jadilah kalian itu orang-orang yang senantiasa mampu berjihad di jalan Allah. Nah, itu syarat-syaratnya kalau kita ingin bersama Rasulullah, maka kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kita senantiasa hidup di dalam kejujuran kita, kebenaran kita, dan carilah jalan untuk berjihad di jalan Allah. Jihad yang bagaimana? Setiap pagi kita langkahkan kaki kita menuju masjid, ini adalah berjihad di jalan Allah. Bertaklim seperti ini adalah berjihad di jalan Allah. Memakmurkan masjid adalah berjihad di jalan Allah. Nah, kita cari itu agar kita kelak mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya waktunya sudah yang membatasi ya, membatasi. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari. Intinya adalah kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sebagaimana sabda Rasulullah tadi, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka tandanya dia mencintai aku.
Siapa yang mencintai aku karena dia menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersama aku di surga. Kira-kira ingin tak? Ingin tak? Nah, kita ingat ini sabda Rasulullah, sekecil apapun kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meneladani yang besar-besar itu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita ini senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan diri kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang disampaikan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.